Halo semua, di video kali ini kita akan menjelaskan sebuah project VR dengan nama AirSia atau VR 3D model mahasiswa Asia. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Abimanyu Priyoidagdo dengan NIM 23201245 dengan teman saya. Saya Mario Yuda Pratama dengan NIM 2320117. Jadi apa sih itu aplikasi Arsia? Aplikasi Arsia adalah scan 3D model mahasiswa Asia, dikembangkan sebagai platform augmented reality atau AR berbasis web menggunakan teknologi ARJS untuk menampilkan profil mahasiswa Institut Asia secara interaktif. Jadi di sini kita sudah membuat flowchart keseluruhan dari awal kita membuat project UAS AR ini. Jadi yang pertama kita ada pengumpulan aset seperti 3D model, audio, dan marker. Setelah itu kita membuat tampilan website VR, VR AR dengan ARJS. Lalu kita mengintegrasi dengan ARJS untuk 3D model dan markernya. Setelah itu kita lanjut ke deploy website. Setelah kita di deploy website, kita menuju ke testing dengan memilih card mahasiswa yang mau dilihat biodatanya atau dilihat 3D-nya. Setelah itu kita lanjut ke arahkan marker ke arah kamera dan 3D model akan muncul saat marker terdeteksi. Jadi 3D model dan audionya akan muncul setelah kita mengarahkan marker ke arah kamera. Jadi begitu untuk kurang lebih untuk flowchartnya seperti itu. Di sini kami juga sudah membuat storyboard tentang proyek kita. Jadi untuk yang pertama kita buka index HTML dengan live server. Lalu kita lanjut menuju ke websitenya yang akan muncul splash screen. Di splash screen itu kita akan masuk di situ selama 3 detik dan akan otomatis lanjut ke page selanjutnya, yaitu akan masuk ke dalam tampilan kedua yang berisi dengan selamat datang, welcome page. Setelah itu kita klik button berikutnya untuk pindah ke tampilan selanjutnya yang isinya ada teknologi canggih dan juga ada logo dari Asia, ada roket dan juga Anis. Setelah itu kita klik button selesai dan kita akan pindah ke tampilan ayo mulai. Nah, setelah itu kita klik button selesai untuk masuk ke dalam menu utama yang berisi gambar 3D kampus dan juga 3D modelnya kita, dan juga ada tulisan selamat datang di kampus Asia VR. Setelah scroll ke bawah, kita akan masuk di menu pilihan di mana kita bisa memilih salah satu mahasiswa untuk di-scan 3D-nya dengan marker yang sudah kita buat. Lalu di sini saya coba dengan mengklik yang pertama, yaitu di mahasiswa Mario. Setelah diklik akan muncul pop-up cara scan 3D dan klik button OK, saya mengerti untuk lanjut ke page scan 3D-nya. Nah, di sini kita akan mengarahkan marker ke arah kamera dan di situ akan muncul 3D dan juga audio yang sudah kita buat. Begitu. Setelah itu kita bisa juga pencet biodata Mario dan di situ kita akan keluar. Maksudnya di situ akan muncul biodata dengan Mario, NIM, program studi, fakultas, dan detailnya. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke menu utama dan juga mencoba mahasiswa lain, yaitu mahasiswa ABIM. Dan caranya sama, kita klik oke saya mengerti untuk lanjut ke dalam page scan dan juga kita arahkan marker ke dalam kamera untuk memunculkan 3D model dan juga audionya. Setelah itu juga kita bisa klik button biodata Abimanyu untuk memunculkan detail biodata dari Abimanyu. Oke, kita akan masuk ke section untuk penjelasan code-nya. Di sini kalau untuk struktur code-nya, di sini saya menggunakan stylingnya menggunakan Tailwind CSS, di mana ini konfigurasinya menggunakan node modul ya, dan ada paket JSON log juga. Nah, di sini untuk di bagian search, di folder search ini, di sini ada terdapat
folder aset, di mana aset ini terdapat kayak resource kayak audio, 3D model, image, ini maker, saya namain dengan pet. Ini video, untuk videonya video 3D modelnya. Ini untuk styling CSS-nya. Oke, kita lanjut ke bagian base websitenya. Seperti ini di bagian sini. Di sini seperti website pada umumnya ya. Di sini terdapat head, body. Di dalamnya body ini terdapat konten, di mana konten itu terdapat kayak ini onboarding di bagian sini. Terus ada di bagian ini untuk navigation buttonnya. Di bagian sini ada section untuk section daftar mahasiswanya. Di sini saya menggunakan 3 daftar mahasiswa ya. Soalnya masih belum menambahkan daftarnya juga. Jadi saya gunakan cuma 3 daftar mahasiswa. Tuh di sini ada tentang sectionnya, about section, ada footer. Nah, di bagian script ini, di script pertama ini terdapat script untuk splash screen. Ini untuk meload window-nya. Di sini untuk set timeout-nya, jadi semisal mengatur durasi untuk splash screen-nya. Di sini saya menggunakan 3 detik untuk splash screen-nya. Di bagian bawahnya terdapat function untuk onboarding ya. Ini ada function slideshow. Ini untuk bagian klik kayak next gitu. Begitu sih untuk base websitenya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian AR-nya, ARJS-nya. Di bagian ARJS ini, di bagian atas ini saya mengimpортkan sebuah library ya, kalau dibilang seperti itu. Library untuk ARJS-nya di sini di bagian head saya masukkan. Ini untuk gesturnya, gestur detektor. Ini untuk font. Nah, yang paling krusial itu di bagian scene-nya ya. Scene ini bawaan dari library-nya. Di bagian scene ini, di sini menggunakan gestur detektor. Jadi saya gunakannya itu di bagian scene. Di AirJS ini menggunakan webcam-nya ini di bagian sini. Source-nya menggunakan webcam bawaan. Di bawahnya di sini ada aset. Di sini asetnya jadinya sendiri-sendiri ya. Jadi saya deklarasikan di bagian atas ini. Di atas ini untuk model mahasiswanya. Di bawahnya sini untuk model Asianya ya, maskot Asia atau Anis ya, Anis Toga. Oke, di bawahnya ini logo Asia. Terus yang krusial lagi ini di bagian maker ya. Tanpa ada maker nanti 3D-nya nggak bisa muncul. Oke, ini untuk makernya. Di sini makernya saya menggunakan maker custom ya. Ini. Oh ya, kalau asetnya tadi untuk setiap aset itu saya kasih untuk ID-nya ya. ID-nya itu berbeda-beda setiap asetnya. Terus di bagian sini di entity, di bagian entity ini untuk menampilkan 3D modelnya. Ini juga ada ID-nya, ada rotation, ada position, scale, gesture handler. Nah, di bagian bawah di dalamnya lagi itu ada entity juga. Itu entity-nya untuk itu nama memasukkan 3D modelnya. Jadi yang di atas ini kan ada namanya ini ya, model aset. Nah, seperti ini. Sorry, ini sebenarnya model Abim ya namanya. Seperti ini. Di bawahnya sini untuk maskot Asianya. Juga ada ID-nya juga namanya. Maskot Asia. Jadi ini untuk memunculkan 3D-nya ya, 3D modelnya.
Jadi harus dimasukin ke dalam entity, di mana entity ini dibungkus dengan maker ini ya. Kalau ditaruh di luarnya nanti 3D modelnya ketika makernya di scan itu dia nggak muncul 3D modelnya, jadi harus dimasukin di dalamnya. Ini kalau apply ini ya, plan ini untuk logonya, jadi di belakang 3D-nya itu nanti ada logo Asia-nya. Ini untuk audio, jadi semisal kayak mengasih audio lah, audio semisal 3D modelnya muncul gitu langsung ada audionya. Oke, kita masuk ke dalam scriptnya ya. Di bagian script ini, di combine model ini combine model ini untuk menggabungkan dua model tadi ya, model Abim ini sama model maskot Asia, jadi itu digabungkan jadi satu dengan ini, dengan logo Asianya juga. Oke. Di sini untuk keydown-nya ya, ini keydown ini untuk gestur di bagian kayak kita menggunakan keyboard gitu ya. Di sini untuk di bawahnya ada cons-nya. Jadi cons ini untuk variabelnya, variabel rotate. Di sini saya menggunakan 5 step ya. Atau 5 berapa ya? 5 step sebutannya ya. Oke, di sini functionnya juga ini namanya variabel. saya menggunakan let namanya. Di sini saya menggunakan sebuah get attribute ya, rotation namanya. Jadi saya membuat atribut baru dengan nama rotation dengan React DOM ya, bukan React DOM, sorry, JavaScript DOM. Oke, di bagian bawah sini ini untuk switch sketch-nya ya, switch cast maksud saya. Ini W ini untuk di keyboard ya. Jadi semisal kita klik atau tekan W pada keyboard itu nanti 3D modelnya itu akan otomatis rotate. Nanti rotate-nya itu arahnya itu sesuai dengan ini ya, sumbu X ya. Di sini saya menggunakannya. Jadi kayak ke atas ke bawah gitu ngerotate-nya. Ini untuk A ini untuk ke sampingnya ya. Atau kebalikannya. Ini juga sama untuk Z. PQ-nya ini lebih ke arah 360 derajat ya. Ya, ini ada 360-nya. Ini untuk combine-nya. Nah, tugasnya combine tadi itu buat ngebungkus gitu ya, kayak nge-wrap di modelnya tadi. Jadi jadi satu gitu. Oke, mungkin yang di bagian bawah ini buat pop-up-nya saja sih. Kayak ini buat peringatan aja kalau semisal kayak lebih baik itu posisinya itu kalau scan tuh landscape gitu, jadi hasilnya biar maksimal. Oke, di bagian bawah sini sama sih, ini untuk biodata, memunculkan biodata untuk mahasiswanya. Ini untuk navbarnya, navbar slide barnya. Ini untuk menunya, isi dari slide barnya. Nah, ini untuk pop up-nya ya. Jadi semisal di dalam air scene-nya itu, semisal user itu mau kayak berpindah ke mahasiswa lain gitu, kayak mau lihat biodata yang lain, jadi bisa langsung klik button daftar mahasiswa, itu nanti akan muncul langsung pop-up-nya, daftarnya mahasiswanya. Ini untuk pop-up biodata ya, jadi tadi ya yang button biodata tadi kalau diklik nanti akan muncul sebuah pop-up yang berisi informasi tentang biodata dari mahasiswa tersebut. Terus di bagian bawah ini masuk ke dalam scriptnya ya. Ini pakai DOM JavaScript. Ini function pop-up, button untuk OK-nya ini buat button peringatan tadi. Jadi semisal kayak di peringatan tadi ya, kalau buttonnya ditekan OK itu tadi button pop-up-nya itu langsung keluar gitu ya, kayak terclose. Ini untuk itu slide bar-nya, bagian slide bar. Ini untuk memunculkan atau ketika diklik itu langsung hilang.
Sorry, salah ketik. Kok ketik, salah tekan. Untuk close barnya. Tadi untuk open ya berarti ya. Untuk open, ini untuk close barnya. Nah, di bagian sini tuh untuk audionya ya. Jadi semisal 3D modelnya tuh muncul, audionya tuh langsung keluar gitu. Jadi makernya tuh langsung ke detect gitu. Terus di bagian bawahnya di sini ada maker loss ya. Jadi nanti akan membuat sebuah variabel dengan nama maker loss. Jika makernya itu keluar dari layar atau keluar dari kamera ya, atau tidak terdeteksi, jadi audionya tuh langsung ke pause atau berhenti seperti itu. Ini yang bawahnya ini ada pop up daftar untuk mahasiswanya. Ini untuk kontrol itu ya, kontrol mahasiswanya. Oke, di bagian sini itu untuk biodata, untuk isi biodata dari mahasiswa, setiap mahasiswanya ya. Di sini kan saya belum terintegrasi untuk database-nya ya, jadi masih manual pakai data dummy. Jadi masih mengasih datanya tuh masih manual langsung dari code-nya, by code. Ini untuk biodatanya kayak name, nama, studi, fakultas, detail. Ini biodata BIM. Jadi semisal diklik itu langsung muncul kayak ini, biodata, nama, name, studi, fakultas, dan detail. Oke, seperti itu sih. Untuk kemungkinan kalau untuk code-nya seperti itu, kita lanjut ke bagian demo. Jadi di sini kita sudah di dalam demo. Di sini kita akan masuk splash screen yang ada tulisan halo selamat datang di Arsia, lalu otomatis lanjut ke page selanjutnya yang berisi selamat datang, dan kita klik button berikutnya untuk lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat tulisan teknologi canggih. Kami menggunakan teknologi AirJS untuk pengalaman visual 3D by website. Kita klik juga berikutnya. Nah, di sini juga kita akan muncul petunjuk ayo mulai dan ayo eksplorasi. Lalu kita klik selesai untuk menuju ke page menu utama. Nah, di sini kita sudah masuk di menu utama yang berisi dengan 3D model dari kampus Asia, 3D model dari mahasiswanya, dan juga kita juga ada navbar yang berisi beranda, daftar mahasiswa, dan tentang. Lalu kita akan klik langsung eksplorasi sekarang. Nah, di sini sudah muncul 3 pilihan mahasiswa untuk kita scan 3D modelnya dan juga audionya. Mungkin kita akan pilih salah satu mahasiswa untuk kita scan. Nah, setelah kita klik salah satu mahasiswa, di situ kita akan masuk ke dalam menu scan dan ada pop-up yang berisi cara scan dengan mengarahkan kamera ke kode QR atau marker dengan jelas dan tunggu beberapa saat hingga hasil terdeteksi. Disarankan untuk saat scan secara landscape atau posisi horizontal untuk hasil yang lebih baik. Nah, kita akan klik button OK, saya mengerti. Oke, jadi di sini mungkin kami akan mematikan kamera OBS-nya untuk memunculkan kamera dari bawaan laptopnya untuk bisa scan 3D dan scan 3D modelnya. Oke, kita di sini sudah masuk ke dalam kamera dan kita akan langsung scan 3D modelnya dengan marker. Kemelang beli bakso. Halo, aku Mario. Aku adalah mahasiswa dari Institut Asia Malang yang sangat tertarik dengan dunia web development. Suaranya Aku suka banget bikin website dan aplikasi yang gak cuma keren, tapi juga gampang dipakai. Aku biasa menggunakan HTML. Kemelang beli bakso. Kemelang beli bakso. Halo, aku Mario. Aku adalah mahasiswa dari Institut Asia Malang yang sangat tertarik dengan dunia web development. Aku suka banget bikin website dan aplikasi yang gak cuma keren, tapi juga gampang dipakai. Aku biasa menggunakan HTML, CSS, JavaScript,
dan beberapa framework keren Apabila buat kita bikin klik semuanya di Mario, jadi lebih hidup dan di interaktif. sini akan muncul nama lengkap, terus ada juga NIM, program studi, fakultas, dan detail dari mahasiswa yang kita scan tadi. Kita mungkin bisa lanjut ke mahasiswa selanjutnya. Kita akan pilih Mas Abim. Ini sama ya, akan muncul untuk informasinya. Jadi informasi kayak scan-nya itu lebih baik posisinya landscape gitu. Biar interaksinya itu lebih maksimal atau hasilnya itu lebih baik gitu. Oke. Kalau hasilnya sih sama ya. Jadi Hai Minggu semisal Pak Salim, kalau halo aku 3D modelnya Abim, muncul tuh aku adalah audionya juga mahasiswa otomatis dari muncul. Institut Kalau Asia makernya hilang, Malang. nanti juga audionya Yang- akan hilang juga seperti itu. Hai Minggu Pak Salim, halo Ini aku juga Abim, bisa aku adalah untuk mahasiswa dari Institut Asia Malang Ini yang sangat tertarik dengan dunia blockchain dan teknologi-teknologi terbaru. Aku nyaman banget menggunakan JavaScript, Python, dan Next.js untuk bikin aplikasi yang modern dan efisien. Aku suka banget nah, seperti itu. Air mengalir ke hilir, Cakep. hanyutkan sampai perlahan. Sekian dari kami kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Oke, sekian dari kami ya untuk presentasi VR AR. Sekian dari saya dan teman saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.